Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-27 yang bunyinya adalah demikian. Perikop ini diberi judul dua macam dasar. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih judul untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah dasar yang kokoh. Kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya membangun hidup kita di atas dasar yang benar, sehingga kita bisa memiliki sebuah kehidupan yang kuat, yang kokoh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka selanjutnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kita harus membangun kehidupan kita secara benar di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kita bisa menjadi sebuah kehidupan yang kuat, kokoh, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kehidupan ini diumpamakan seperti kita sedang membangun sebuah rumah. Saudara-saudara, kalau Anda membangun sebuah rumah, kekuatan dari rumah itu bukan tergantung dari indah tidaknya rumah itu atau megah tidaknya sebuah rumah itu, tetapi kekuatan dari sebuah rumah tergantung dari fondasinya atau dasar dari rumah itu, saudara. Semakin besar rumah itu, maka dasarnya pasti semakin kuat atau semakin kokoh, saudara. Kalau Anda jalan-jalan ke Jalan Sudirman atau ke Jalan Tamrin, ya, Anda akan melihat begitu banyak gedung-gedung bertingkat di sana. Dan mungkin juga kalau Anda mempunyai kesempatan untuk jalan-jalan ke Amerika, ke New York, ya, di sana ada banyak pencakar-pencakar langit, ya. Dan gedung-gedung tinggi itu, saya percaya punya fondasi yang kuat. Karena semakin tinggi sebuah bangunan, maka fondasinya itu akan semakin dalam, saudara. Karena fondasi itu berfungsi untuk menopang bangunan yang ada di atasnya. Saudara-saudara, dalam membangun rumah, dijelaskan dalam firman Tuhan ini ada dua tipe orang yang membangun rumah. Yang pertama adalah orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu. Dan yang kedua adalah orang yang bodoh, yang membangun atau mendirikan rumahnya di atas pasir. Tentunya saya percaya kita semua tidak mau menjadi orang yang bodoh. Ya, kita mau menjadi orang-orang yang bijaksana, yang membangun rumah kita di atas batu. Kita akan melihat satu persatu dari kedua bangunan rumah ini. Yang pertama, rumah yang didirikan di atas pasir atau fondasinya adalah pasir adalah sebuah rumah yang gampang roboh atau sebuah rumah yang gampang hancur. Kenapa? Karena pasir itu adalah sesuatu yang gampang berubah-ubah, saudara. Kalau Anda pergi ke pantai, ya, di pinggir pantai itu Anda akan melihat, ya, ada begitu banyak pasir. Dan pasir itu selalu berubah-ubah, saudara. Ya, berubah itu mungkin diinjak sama orang yang datang mengunjungi pantai itu, atau mungkin ditiup oleh angin yang ada di sana, sehingga kedudukan dari pasir itu pasti berubah-ubah setiap saat, setiap waktu, saudara. Ya, jadi pasir ini sesuatu yang gampang berubah-ubah. Kita tidak bisa membangun atau mendasarkan kehidupan kita kepada sesuatu yang gampang berubah-ubah, saudara. Contoh dari sesuatu yang bisa berubah dalam kehidupan kita, misalnya adalah jabatan, kedudukan, atau kekuasaan.
itu sesuatu yang bisa berubah-ubah. Contohnya adalah Presiden Indonesia saat ini, ya. Setelah Jokowi menjadi presiden selama 10 tahun, akhirnya tahun ini dia harus turun dari jabatannya dan digantikan oleh Bapak Presiden Prabowo, saudara, sebagai presiden yang terpilih. Ya, jadi yang namanya jabatan, kekuasaan itu ada akhirnya. Demikian juga baru-baru ini di Amerika diadakan pemilihan presiden, dan Donald Trump menjadi presiden di Amerika sini, saudara. Yang nanti bulan Januari akan diinaugurasi menggantikan Presiden Joe Biden. Ya, jadi yang namanya jabatan, kekuasaan suatu saat akan berakhir, saudara. Jadi kita nggak bisa menggantungkan kehidupan kita kepada jabatan, kekuasaan, atau kedudukan, saudara. Demikian juga kita tidak bisa menggantungkan kehidupan kita kepada kekayaan. Kekayaan itu adalah sesuatu yang juga bisa berakhir dalam kehidupan kita. Sekaya-kayanya seseorang, suatu saat kekayaan itu akan berakhir, saudara. Ya, saya pernah mengenal ada orang yang saya pikir dia orang yang sangat kaya, ya, sangat kaya, saudara. Ya, saya pikir kekayaannya itu tidak akan habis 7 turunan, saudara. Tetapi hari ini saya melihat ternyata kekayaannya itu udah habis, saudara. Ya, padahal baru 1 turunan, ya. Kekayaannya itu udah habis. Jadi kekayaan seseorang bisa habis, saudara. Jadi jangan kita menyandarkan atau menggantungkan kehidupan kita kepada harta kekayaan yang kita miliki. Karena harta kekayaan itu suatu saat bisa habis, saudara. Demikian juga jangan kita menggantungkan atau bersandar kehidupan kita kepada kekuatan kita ataupun kekuatan dari orang lain, saudara. Karena kekuatan manusia itu terbatas. Dan apalagi yang bisa berubah? Ya, misalnya kita menggantungkan kehidupan kita kepada pekerjaan kita, ya, kepada karir kita. Saudara, pekerjaan itu bisa tiba-tiba kita di layoff dari pekerjaan kita. Karir kita itu tiba-tiba bisa berakhir, saudara. Ya, jadi jangan kita menggantungkan kehidupan kita kepada karir atau pekerjaan. Dan jangan kita juga menggantungkan kehidupan kita kepada kepintaran kita. Kalau Anda membaca dalam 1 Korintus 13, dikatakan bahwa pengetahuan itu suatu saat akan lenyap. Amin. Ya, jadi kekuasaan, kedudukan, kekayaan, kepintaran, dan sebagainya suatu saat akan berakhir. Karena hal-hal itu sifatnya sementara atau temporary. Semua itu datangnya dari dunia ini, saudara. Semua yang berasal dari dunia ini sifatnya sementara atau sifatnya temporary, saudara. Tidak kekal sifatnya. Firman Tuhan berkata, dunia dan segala kemegahannya suatu saat akan lenyap. Amin. Ya, dunia suatu saat akan berlalu, saudara. Hanya firman Tuhan yang tinggal tetap. Oleh karena itu, kita tidak boleh membangun kehidupan kita berdasarkan sesuatu yang berasal dari dunia ini. Kalau kita mendirikan rumah kita berdasarkan hal-hal yang berasal dari dunia ini yang sifatnya sementara dan suatu saat akan lenyap, kita disamakan seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Tentunya saya percaya kita semua tidak mau menjadi orang yang bodoh. Amin. Ya, kita semua tentunya mau menjadi orang yang bijaksana, saudara. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, orang yang bijaksana adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Kita bisa baca itu dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara-saudara, batu ini berbicara sesuatu yang kuat, sesuatu yang kokoh, yang tidak berubah. Atau dalam perumpamaan ini, batu ini berarti sesuatu yang sifatnya kekal. Nah, apa sih yang sifatnya kekal menurut Alkitab? Kita bisa baca dalam Matius 24 ayat 35. Coba kita lihat ayatnya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku atau firman Tuhan
tidak akan berlalu. Saudara-saudara, dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan ini, langit, bumi, dan segala isinya pasti suatu saat akan berlalu, saudara. Ya, akan lenyap. Tetapi yang akan tidak pernah berlalu itu hanya firman Tuhan yang akan tinggal kekal selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan kita, dia adalah firman yang hidup. Dan dia juga adalah Allah yang kekal. Kalau saudara membaca dalam 1 Korintus 10 ayat 4, dikatakan Yesus Kristus adalah batu karang yang teguh. Ya, kita baca 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ya, jadi kita lihat di sini, Yesus Kristus itu adalah batu karang yang teguh. Jadi kalau kita mau membangun kehidupan kita, kita harus bangun kehidupan kita di atas batu karang yang teguh, yaitu di atas Kristus yang adalah firman yang hidup. Saudara-saudara, kalau Anda membaca firman Tuhan ini, dikatakan bahwa suatu saat kedua bangunan rumah itu akan diuji kekuatannya. Coba kita baca dalam ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Haleluya. Jadi, saudara, kita lihat di sini bahwa suatu saat kedua bangunan itu akan diuji kekuatannya. Ya, diuji dengan apa, saudara? Diuji dengan hujan, banjir, dan angin, saudara. Ya. Jadi, kalau kita melihat ketiga hal ini berbicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang buruk yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau di Amerika sini banyak tornado, ya. Biasanya kalau tornado itu disertai dengan angin dan juga hujan, saudara. Dan kadang-kadang karena angin itu bisa membuat adanya banjir, ya. Jadi rumah-rumah juga akan kebanjiran, saudara. Ya, nah dikatakanlah firman Tuhan, suatu saat rumah itu akan diuji dengan angin, hujan, dan banjir. Apakah rumah itu kuat atau tidak? Itu akan diuji. Dan ini berbicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang buruk yang bisa terjadi dalam hidup kita. Dan ini juga bisa berbicara tentang situasi, tantangan, pencobaan, pergumulan yang bisa saja terjadi dalam hidup kita. Pencobaan bisa saja datang silih berganti dalam hidup kita. Dan selama kita hidup, hal-hal ini bisa terjadi. Ya, karena kita masih hidup di dunia yang sudah jatuh, saudara. Di mana setiap saat, setiap waktu, iblis bisa melemparkan pencobaan dalam hidup kita. Tetapi orang-orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, atau di atas Kristus, pasti rumahnya akan tetap berdiri dan tetap kokoh dan tetap kuat. Karena dasarnya adalah dasar yang kuat, saudara. Ya, dia mendirikan rumahnya di atas batu yang adalah firman Allah. Batu itu adalah Yesus Kristus sendiri, saudara. Situasi dan tantangan bisa saja terjadi. Kita nggak bisa larang, ya. Kalau tiba-tiba iblis mau melemparkan pencobaan dalam hidup kita, ya. Karena dia memang sesuai dengan namanya, dia adalah pencoba, saudara. Setiap saat, setiap waktu, dia mau mencoba kehidupan orang percaya. Dan tujuannya dia dengan melemparkan pencobaan supaya kita jatuh ke dalam pencobaan. Supaya hidup kita hancur, kita binasa karena pencobaan yang dilempar dalam hidup kita. Tetapi, orang-orang yang membangun kehidupannya di atas firman Tuhan akan tetap kuat dan kokoh. Amin. Ya, karena orang-orang ini mereka adalah orang-orang yang berpegang kepada janji Allah. Ya, janji Tuhan yang berkata bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita, saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita, saudara. Dan pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dia Allah yang setia. Dia bukan hanya setia, tetapi Dia berkuasa untuk melakukan setiap janji yang Dia ucapkan kepada kita. Haleluya. Jadi orang-orang yang mendirikan rumah di atas batu disamakan dengan orang-orang yang bijaksana, saudara.
yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup mereka. Jadi firman Tuhan itu waktu disampaikan bukan hanya didengar, tetapi harus dilakukan dalam hidup kita. Ya, banyak orang yang senang mendengar firman Tuhan, tetapi hanya sampai di situ saja, saudara. Pada waktu harus melakukan firman Tuhan itu, mereka tidak melakukan firman Tuhan itu. Ya, waktu dengar firman Tuhan rasanya dikuatkan. Ya, pada waktu dengar firman Tuhan rasanya bersukacita. Ya, tetapi pada waktu ada kesempatan untuk melakukan firman Tuhan itu, tidak mau melakukan firman Tuhan. Ya, padahal firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Itu firman Tuhan. Kalau tidak melebihi kekuatan kita, artinya kita nggak perlu khawatir. Amin. Tetapi banyak orang pada waktu ada situasi, keadaan, pergumulan datang dalam hidup mereka, mereka memilih untuk khawatir. Artinya mereka memilih untuk tidak percaya kepada firman Tuhan, dan akhirnya mereka tidak melakukan firman Tuhan. Karena mereka memilih untuk khawatir. Harusnya kita tetap percaya kepada Tuhan yang sanggup untuk melepaskan kita dari segala pencobaan yang bisa saja terjadi di dalam hidup kita. Ya. Jadi sebenarnya bukan berapa banyak firman Tuhan yang kita tahu. Anda mungkin sudah pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Mungkin bukan hanya satu kali, berkali-kali Anda udah baca. Ya. Setiap tahun mungkin Anda ulang lagi, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, ulang lagi, ya. Tetapi yang penting di sini adalah bukan berapa banyak kita tahu tentang firman Tuhan, tetapi berapa banyak yang sudah engkau lakukan di dalam hidupmu, berapa banyak yang sudah engkau apply, ya, berapa banyak yang sudah engkau hidupi di dalam hidupmu. Itu yang paling penting, saudara. Ya, Anda bisa saja mempunyai pengetahuan firman Tuhan yang banyak, itu penting, saudara. Kita tahu firman Tuhan itu penting. Tetapi melakukan firman Tuhan itu sangat penting, saudara. Jadi bukan hanya tahu, hanya dengar, tapi kita harus aplikasikan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Anda bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi Anda harus juga menjadi pelaku dari firman Tuhan itu. Ya. Harus dilakukan firman Tuhan itu, bukan hanya didengar, saudara. Sedangkan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, pada waktu diserang hujan, banjir, dan angin, bisa dipastikan pasti rumah itu akan hancur, akan rusak, saudara. Ya, kita bisa baca di dalam Matius 7 ayat 26-27. Coba kita lihat ayatnya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa rumah yang didirikan di atas pasir, pada waktu ada angin, hujan, dan banjir melanda rumah itu roboh dan hebatlah kerusakannya. Dan orang yang mendirikan rumah di atas pasir diumpamakan sebagai orang yang bodoh, saudara. Benar? Orang ini adalah orang yang bodoh, saudara. Ya, orang yang mendengar tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan yang didengarnya itu, saudara. Saya percaya kita pasti sering mendengar firman Tuhan, baik dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan setiap minggu, maupun pada waktu Anda bersekutu secara pribadi, ya, setiap hari, ya, Anda bersekutu dengan firman, Anda baca firman Tuhan, Anda merenungkan firman Tuhan. Ya, membaca dan merenungkan firman itu satu hal, saudara. Tetapi melakukan itu adalah hal yang lain. Ya. Jadi kedua hal ini harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang bijaksana, ya, yang mau membangun rumah kita di atas batu, yaitu membangun rumah kita di atas Yesus Kristus. Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah batu karang yang teguh. Tadi kita udah baca ayatnya.
Ya, kita harus mendasarkan firman Tuhan, kita harus mendasarkan kehidupan kita atas firman Allah, atas Kristus. Ya, baru bangunan itu bisa dibangun secara benar, saudara. Dan bangunan itu bisa menjadi sebuah bangunan yang kuat dan yang kokoh kalau dibangunnya di atas Kristus. Saudara-saudara, kedua jenis atau tipe orang ini, yaitu orang yang bodoh dan orang yang bijaksana, sama-sama mereka pergi ke gereja, sama-sama mereka beribadah di gereja. Ya, Anda bisa melihat kedua tipe atau jenis orang ini, mereka ada di gereja, saudara. Ya, sama-sama mereka memuji dan menyembah Tuhan. Ya, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Seperti saat ini, ya kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang membedakan kedua orang ini, ada yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu, ada. Tetapi orang yang lain mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan itu. Nah, orang yang mendengar dan melakukan firman, itu adalah orang-orang yang bijaksana, saudara. Yang membangun kehidupan mereka di atas batu. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan itu, disamakan seperti orang yang bodoh, yang membangun kehidupannya di atas pasir, saudara. Ya, tentunya saya percaya kita semua tidak mau menjadi orang-orang yang bodoh. Amin. Ya, kita semua mau menjadi orang yang bijaksana. Siapa yang menjadi orang yang bijaksana? Haleluya. Saya pun mau, saudara, menjadi orang yang bijaksana. Yang pada waktu saya mendengarkan firman Tuhan, saya mau melakukan itu di dalam kehidupan saya. Saudara, firman Tuhan itu diberikan kepada kita untuk kebaikan kita. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan atas hidup kita. Kalau Dia memberikan firman-Nya, itu sebenarnya untuk memprotek kita, untuk melindungi kita. Ya, semua yang Dia lakukan buat hidup kita untuk kebaikan kita, saudara. Dia memberikan firman-Nya untuk kita lakukan, itu untuk kebaikan kita, saudara. Jadi, kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek atas hidup kita. Tetapi rancangannya adalah rancangan yang indah. Ya, Dia bahkan merancangkan masa depan yang penuh harapan buat kehidupan kita. Masa depan yang indah, masa depan yang gemilang buat hidup kita. Haleluya. Ya, jadi kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita mau menjadi orang bodoh atau orang yang bijaksana, itu pilihan ada di tangan kita, saudara. Apakah kita mau membangun rumah kita di atas pasir atau di atas batu, itu adalah pilihan kita. Apakah kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, atau kita mau mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan itu pun adalah pilihan kita. Tetapi ingat, setiap pilihan yang kita ambil dalam hidup kita, itu ada konsekuensinya. Ya, setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup kita, itu ada konsekuensinya. Pilihan dan keputusan yang benar yang kita ambil di dalam hidup kita, itu akan membuat kita berbahagia. Ya, itu akan membuat kita bisa berjalan di dalam jalan-jalan kemenangan, saudara. Pada waktu Anda memilih untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, apapun situasi, tantangan, pergumulan, pencobaan yang terjadi dalam hidupmu, Anda akan bisa lewati itu dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau Anda salah dalam mengambil keputusan dalam hidupmu, itu akan menghancurkan dan membinasakan hidupmu. Ya, jadi sekali lagi, keputusan ada di tangan kita. Mari kita semua mau menjadi orang-orang yang bijaksana, yang tahu bagaimana cara membangun kehidupan kita secara benar. Ya, membangun kehidupan kita di atas batu, yaitu di atas Kristus. Dia adalah batu karang yang teguh. Dia adalah firman yang hidup. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Kita mau berjalan dalam terang firman Tuhan hari lepas hari. Dan saya percaya orang yang berjalan di dalam terang firman Tuhan tidak akan pernah tersesat. Ya, karena firman Tuhan itu akan menerangi jalan kehidupannya. Dan pasti dia akan sampai di tempat tujuan yang Tuhan sediakan buat hidupnya dengan selamat.
dia pasti akan sampai di tempat yang akan dituju, ya, dengan aman, saudara. Ya, saya percaya ini yang saya ingin bagikan pada saat ini, ya. Kiranya ini bisa memberikan kekuatan kepada kita. Kita boleh membangun kehidupan kita secara benar, sehingga kehidupan kita bisa menjadi kehidupan yang kuat dan kokoh di hadapan Tuhan. Dan kehidupan kita bisa menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin.